Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jyoti Algesta dari kelas IF18F. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja interface dari mata kuliah sistem mikroprosesor. Nah, prinsip kerja interface itu ada port paralel, port serial, sama port USB. Definisinya, antarmuka interface merupakan jembatan yang menghubungkan komputer dengan dunia luar. Port paralel merupakan salah satu antarmuka yang mudah digunakan untuk menghubungkan suatu alat elektronik digital pada komputer. Parallel port dapat mengirimkan 8 bit data sekaligus atau serentak dalam suatu waktu. Lebih cepat dibanding dengan serial port. Parallel port ini menggunakan konektor DB25. Panjang kabel maksimum yang diperlukan atau diperbolehkan adalah 15 feet. Port paralel DB25 adalah salah satu jenis soket pada personal komputer untuk berkomunikasi dengan peralatan luar seperti printer model lama. Karena itu, parallel port sering juga disebut printer port. Perusahaan yang memperkenalkan port ini adalah Centronic. Maka port ini juga disebut dengan Centronic port. Ini berikut contoh dari konektor DB25. Contoh penggunaan periferal. Contoh penggunaan port paralel DB25 sebagai berikut. Satu, ada printer model lama, zip drive, beberapa scanner, sound card, webcam, gamepad, and joystick, pemrograman EEPROM, peralatan SCSI, melakukan adapter paralel ke SCSI. Percobaan dengan TL12 driver, external CD-ROM atau RW drive, dan lain sebagainya. Nah, metode pengirimannya. Port paralel banyak digunakan dalam berbagai macam aplikasi interface. Seperti ini memperbolehkan kita memiliki masukan hingga 8 bit atau keluaran hingga 12 bit pada saat yang bersamaan dengan hanya membutuhkan sedikit rangkaian eksternal sederhana untuk melakukan suatu tugas tertentu. Port paralel terdiri dari 4 jalur kontrol, 5 jalur status, 8 jalur data. Nah, berikut penjelasannya. DB25 memiliki 25 buah pin dengan keterangan. Pin 4 itu sebagai request to send, pin 5 sebagai clear to send, pin 6 sebagai DCI ready, pin 8 sebagai receive line signal detector, pin 12 secondary receive line signal detector, pin 13 secondary clear to send, pin 19 secondary request to send, pin 20 DTI ready. Itu untuk kontrol pin. Kemudian untuk timing pinsnya itu ada pin 15 sebagai transmitter signal elemen timing atau DCI PTI. Pin 17 itu sebagai receiver signal elemen timing. Pin 24 sebagai transmitter signal elemen timing. Ada pin lainnya itu ada pin 1 sebagai shield, pin 7 sebagai sinyal ground atau command return, pin 11 sebagai reserve atau sebagai testing, pin 10 sebagai reserve dan testing juga. Kemudian pin 11 ada unassign, pin 18 ada local loopback, pin 21 ada remote loopback and set signal quality record, pin 22 ada ring indicator, pin 23 ada data signal rate select, pin 25 sebagai test mode, pin 2 transmit data, pin 3 receive data. Perusahaan yang menggunakan port ini adalah Centronic dengan menggunakan metric printer pada tahun 1970. Maka port ini juga disebut dengan Centronic port. Tetapi setelah IBM dan Epson mengambil alih pasar printer metric, kemudian diikuti oleh Hewlett Packard di DexJet, printer laser dan segment. Kebanyakan orang hanya mengasosiasikan kata Centronic dengan port interface itu sendiri, bukan nama perusahaan. Sinyal pada parallel port dapat dijabarkan sebagai berikut. Strobe atau STB sinyal strobe merupakan fungsi sinyal input pada printer. Saluran ini diaktifkan komputer jika ia akan meneruskan data ke printer. Data 0 sampai dengan data 7 merupakan sinyal data merupakan sinyal input pada printer. Sinyal data disinkronkan atau diserempakkan oleh pulsa strobe. Acknowledge atau ACK. Sinyal ACK merupakan sinyal output dari printer. Jika printer telah mengolah data yang diterimanya, maka dalam waktu maksimal 30 mikrodetik ia memberikan sinyal jabat tangan atau handshake. Dalam bahasa Indonesia, kata acknowledge berarti menyatakan telah diterima. Kemudian ada basi. Sinyal basi merupakan sinyal output dari printer.
Ketika printer menerima data atau mengecek sinyal ini diaktifkan, demikian pula jika ada gangguan atau dalam status offline, kemudian paper out atau paper end. Sinyal paper out merupakan sinyal output dari printer. Sinyal ini akan terus aktif sampai kertas baru dipasang lagi. Kemudian ada select. Sinyal select merupakan sinyal output dari printer. Dengan sinyal ini printer memberitahu bahwa ia sudah terpilih dan dalam keadaan aktif. Kemudian ada line fit. Jika sinyal ini dilakukan, printer pada akhir setiap baris akan dipindah ke baris selanjutnya secara otomatis. Kemudian ada error. Keluaran ini aktif jika ada gangguan atau printer tidak ketemu atau tidak menyala. Kemudian ada reset. Dengan keluaran ini printer kembali ke keadaan awal. Protokol EPP mempunyai 4 macam siklus transfer data yang berbeda, yaitu siklus baca data atau data write. Yang kedua ada siklus baca alamat, itu address read. Yang ketiga ada siklus tulis data atau data write. Yang keempat ada siklus tulis alamat atau address write. Nah, berikut serial port. Serial port atau terminal seri adalah port yang menggunakan teknik interfacing secara seri. Dalam teknik ini masing-masing bit data dikirim secara berurutan atau serial, sehingga dalam satu detik satuan waktu hanya satu bit data yang dikirim. Lalu data berikutnya sampai semua data yang akan dikirim sudah terkirim. Nah, berikut contoh serial port terminal. Ada dua jenis komunikasi data melalui port serial, yaitu satu sinkron. Komunikasi sinkron adalah komunikasi data di mana clock dikirim bersama dengan data pada pengirim dan penerima. Yang kedua ada asinkron. Pada asinkron tidak dikirimkan bersama dengan data, tetapi dibangkitkan pada masing-masing sisi pengirim dan penerima. Pada transfer data secara serial disingkat 3 istilah berikut, yaitu satu syntax. Pada transfer data syntax, transfer data hanya berlangsung satu arah. Untuk transfer data dari sensor. Kedua ada half duplex. Pada transfer data half duplex, transfer data bisa berlangsung dua arah tetapi tidak bisa bersamaan. Contohnya transfer data dengan menggunakan HT atau handtalk. Kemudian ada full duplex. Pada transfer data ini, transfer data bisa berlangsung dua arah secara bersamaan. Contohnya transfer data dengan menggunakan telepon. USB port. Penggunaan serial dan parallel port sangat terbatas dalam hal transfer data. Sementara perkembangan teknologi pemutaran transfer data yang lebih cepat. USB merupakan universal serial bus, yaitu solusi untuk masalah ini. Dengan menggunakan USB, transfer data berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan dengan penggunaan port type lainnya. Aplikasi dan rangkaian dengan USB. Berikut keterangan pin konektor USB. Nah, satu itu tegangan positif 5 volt, kemudian 2 itu data min, 3 itu data plus, 4 itu tegangan negatif. Sesuai dengan tujuan dibuatnya konektor USB, yaitu untuk memudahkan pengguna dengan sedikit tambahan komponen elektronika. Konektor USB dapat diserap menjadi power supply 5 volt. Caranya, siapkan komponen konektornya sebagai berikut. Pertama, satu resistor sebesar 680 ohm, kondensator sebesar 10 atau 16 volt dan 1100. LED, pilih warna sesuai keinginan Anda. Kelebihan dan keuntungan USB port. Untuk keuntungannya sendiri itu boleh digunakan karena dapat terkonfigurasi secara otomatis oleh OS. Kemudian dapat digunakan untuk banyak jenis peripheral. Dapat dihubungkan dengan komputer dalam kondisi hidup, sehingga tidak perlu mematikan komputer terlebih dahulu atau hot pluggable. Kecepatan yang berlipat, dapat mencapai 5 GB per second untuk USB dengan 4 bus. Murah dan mengurangi pemakaian energi. Di balik keuntungan ada juga kelemahannya. Kelemahannya itu tidak dapat digunakan dalam komunikasi peer-to-peer. Hanya efektif untuk jarak yang pendek. Dibutuhkan hub untuk jarak yang lebih jauh. Tidak dapat digunakan untuk komputer-komputer tua karena ketidaksetiaan port. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.